Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Bonifasius, uskup dan martir. Bonifasius berasal dari keluarga Anglo-Sakson. Ia lahir pada tahun 680 di Crediton, Inggris, dari pasangan orang tua yang Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfried. Cerita-cerita dari para misionaris yang ia temui membangkitkan dalam hatinya keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika meningkat dewasa, Bonifasius masuk biara di Nursling. Di biara ini ia dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya ia berhasil ditabiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Tetapi karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang Frisia, maka penyebaran Injil di Sina dilarang. Oleh karena itu, Winfried kemudian pergi ke Roma. Oleh Paus Gregorius II, ia diterima dengan baik dan diberi nama baru yaitu Bonifasius. Dari Roma, Bonifasius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dijalankannya dengan setia. Atas permintaan Paus Gregorius II, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722. Dan di sana ia ditahbiskan menjadi uskup. Setelah itu, Bonifasius kembali ke Jerman sebagai utusan Sri Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara, serta mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan para imamnya. Pada usianya yang lanjut, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Tetapi di daerah Dokkum, Bonifasius bersama imam-imam itu diserang segerombolan orang-orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang serani di tempat itu bertekad melawan serangan itu. Melihat hal itu, Bonifasius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan, akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifasius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena imannya bersama-sama 53 orang serani. Peristiwa ini terjadi pada tahun 754. Kemudian jenazahnya dibawa ke Fulda. Bonifasius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman.
Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Tobit, bab 1, ayat 1a, ayat 2a, ayat 3, dilanjutkan dengan bab 2, ayat 1b sampai 8. Inilah kisah Tobit, suku Naftali, yang diangkut sebagai tawanan pada zaman Salmaneser Raja Asyur. Aku, Tobit, menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur hidupku dan banyak melakukan kebajikan kepada para saudara dan segenap bangsaku yang bersama dengan daku telah berangkat ke pembuangan ke negeri Asyur, ke kota Niniwe. Sekali peristiwa pada hari raya Pentakosta, yaitu hari raya 7 minggu, disajikan kepadaku suatu jamuan makan yang baik. Aku pun telah duduk untuk makan. Sebuah meja ditempatkan di hadapanku, dan kepadaku disajikan banyak hidangan. Tetapi berkatalah aku kepada anakku Tobia, "Nak, pergilah dan jika kau jumpai seorang miskin dari saudara-saudara kita yang diangkut tertawan ke Niniwe dan yang dengan segenap hati ingat akan Tuhan, bawalah kemari supaya ikut makan. Aku hendak menunggu hingga engkau kembali." Maka keluarlah Tobia untuk mencari seorang saudara yang miskin. Sepulangnya berkatalah ia, "Pak," sahutku, "ada apa, Nak?" Jawabnya, "Salah seorang dari bangsa kita telah dibunuh. Ia dicekik dan dibuang di pasar. Jenazahnya masih ada di situ." Aku meloncat berdiri dan jamuan itu kutinggalkan sebelum kukecap. Jenazah itu kuangkat dari lapangan dan kutaruh dalam salah satu rumah hingga matahari terbenam untuk kukuburkan nanti. Kemudian aku pulang, kubasuh diriku, lalu makan dengan sedih hati. Maka teringatlah aku akan sabda yang diucapkan Nabi Amos mengenai kota Betel. Hari-hari rayamu akan berubah menjadi hari sedih, dan segala nyanyianmu akan menjadi ratapan. Lalu menangislah aku. Setelah matahari terbenam, aku pergi menggali liang, lalu jenazah itu kukuburkan. Para tetangga menertawakan daku, katanya, "Ia belum juga takut. Sudah pernah ia dicari untuk dibunuh karena perkara yang sama. Dahulu ia melarikan diri, dan sekarang ia menguburkan jenazah lagi." Tetapi Tobit lebih takut kepada Allah daripada kepada raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan.
adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah koreksi persaudaraan. Memelihara kebun anggur memerlukan perawatan yang cermat, dan hal ini bisa berlangsung selama beberapa dekade. Di negara-negara tertentu, ada komisi kontrol yang memiliki sistem kontrol yang efektif dan ketat untuk semua tahapan proses, mulai dari produksi hingga pemasaran, untuk memantau kuantitas dan kualitas anggur. Jika tidak memenuhi syarat, maka anggur tidak bisa dipasarkan. Dalam hal ini, harus ada penerimaan terhadap koreksi dari Komisi Kontrol untuk para petani anggur. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar mengenai perumpamaan tentang kebun anggur yang juga berkaitan dengan koreksi. Secara khusus pada hari ini, mengenai koreksi Yesus kepada orang-orang Farisi
dan para ahli Taurat. Hamba-hamba dalam bacaan Injil hari ini tidak lain adalah para nabi yang diutus oleh Allah untuk memanggil umatnya kepada ketaatan. Seperti yang dikatakan Yeremia bab 7 ayat 25-26, dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari. Para penyewa dalam bacaan Injil hari ini adalah para pemimpin Yerusalem. Perumpamaan ini datang dalam konteks perdebatan panjang dengan para pemimpin Yerusalem. Anak yang dikasihi dalam Injil hari ini tidak lain adalah Yesus sendiri. Dalam Injil Markus, Allah menyebut Yesus demikian pada saat pembaptisannya dan pada saat transfigurasinya. Saudaraku, tampak bagi kita bahwa keserakahan manusia kontras dengan kemurahan hati Kristus yang datang untuk melayani. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat begitu sombong. Mereka tidak bersedia untuk dikoreksi. Bukannya bertobat, mereka malah berusaha untuk membunuh Yesus. Mengoreksi orang lain adalah ekspresi persahabatan dan kejujuran. Pada gilirannya, membiarkan diri dikoreksi adalah tanda kedewasaan dan syarat untuk kemajuan spiritual. Orang yang baik bersukacita karena dikoreksi, orang yang buruk menanggung penasehat dengan tidak sabar. Banyak manfaat dari praktek koreksi persaudaraan, baik bagi orang yang menerimanya maupun bagi orang yang melakukannya. Sebagai tindakan konkret dari cinta kasih Kristiani, buah-buahnya adalah sukacita, damai sejahtera dan belas kasihan. Semoga demikian. Amin.